kami sebagai umatmu, kami sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mengerti kehendak Engkau melalui firman yang akan kami dengar. Tuhan, tolong menguasailah mulut hamba-Mu ini, agar hanya menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, curahkanlah darah-Mu di tengah-tengah sini, supaya hanya Roh Kudus saja memimpin dan menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini saya sudah diberikan yang satu firman 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ke 5. Ya, saya ambil judulnya jadilah umat yang mengalahkan dunia. Ya, mari kita buka kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ke 5. Mari kita baca secara gantian. Saya membacakan terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca berikutnya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Baca bersama. Siapakah yang mengalahkan bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Ya, setelah baca firman Tuhan kita harus sebut apa? Amin. Ya, jadi kita baca bersama ayat 5 saja. Setelah baca kita sebut amin dengan suara besar. Ya, 1, 2, 3. Siapakah yang mengalahkan saya daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Ya, suaranya lebih besar daripada kau satu tadi. Ya, saya pribadi terasa sudah lama tidak menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar GKI Pontianak. Ya, kadang-kadang saya pimpin perjamuan kudus, tapi ya sudah lama. Kemarin saya pernah hitung, ya kapan saya sudah sampaikan. Terakhir kali saya sampaikan khotbah pada tanggal 16 Februari tahun lalu. Ya, jadi sudah lewat 1 tahun lebih. Ya, mungkin tahun lalu tiba-tiba saya sakit. Ya, tiba-tiba lawat inap di rumah sakit di Pontianak, kemudian langsung ke Korea. Tadi kami sekeluarga pergi Korea, kemudian kami yang mengangkat hanya 1 bulan atau beberapa hari saja mau kembali lagi, tapi susah menemukan ya penyakitnya apa saya itu, sehingga selama 5 bulan tinggal di Korea. Ya, masih ada terasa. Tolong doakan saya, itu masih ada jantungnya sama dada saya itu ada terasa kurang enak. Jadi mungkin sehingga tidak ada kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan. Tapi saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan yang begitu indah sebelum pindah gedung yang baru. Ya, mungkin ini yang terakhir bagi saya. Ya, tadi yang saya duduk sambil menyanyi, saya berpikir yang sudah, kalau di Pontianak sudah tinggal 5 tahun, hampir 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun. Jadi gembala juga sudah berganti itu. 3 gembala, ya itu. Ya, jadi jangan pergi mana-mana, ya itu. Ya, ada seorang gembala di suatu gereja berdiri di atas mimbar pada hari Minggu. Dia bertanya kepada jemaat seperti Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, apakah tahu hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa? Bapak Ibu Saudara tahukah hari ini saya Pakong ini menyampaikan tentang apa? Bukan khotbah. Yang pendeta ini juga bertanya kepada jemaat-jemaatnya. Semua jemaat menjawab, kurang tahu Pak. Setelah mendengar jawaban dari jemaat, pendeta itu langsung berkata,
bagaimana saya sampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang kurang tahu apapun. Lalu turun dari mimbar, kemudian dia pulang ke rumah. Ya, peristiwa ini betapa tidak masuk akal bagi jemaatnya. Maka para jemaat berkumpul dan berdiskusi tentang masalah itu sepanjang minggu. Kemudian sudah lewat 1 minggu dan tibalah hari Minggu. Pendeta itu naik ke atas mimbar lagi dan bertanya lagi kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara, apakah tahu hari ini saya ingin menyampaikan apa? Tadi para jemaat menjawab langsung, iya Pak. Sebenarnya mereka kurang tahu, tapi mereka langsung jawab iya. Karena mereka takut kalau menjawab tidak, pendeta itu turun lagi. Tapi pendeta ini berkata, kalau para jemaat yang sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, maka tidak perlu sampaikan lagi. Karena Bapak Ibu Saudara sudah tahu, sehingga mengapa saya sampaikan lagi. Tadi turun lagi dari mimbar, kemudian dia pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, apakah tahu saya ingin menyampaikan tentang apa? Tahukah Bapak Ibu Saudara? Bagaimana menjawab? Iya atau tidak? Jangan pulang. Iya, jangan pulang, itu benar. Iya pun bisa turun. Iya, tidak pun bisa turun. Iya. Kemungkinan bingung kan, tapi apapun firman yang disampaikan, kita harus menerima dengan kata amin. Ya, kita harus menerima dengan iman kita, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kenapa saya sampaikan begini? Karena kadang-kadang kita sambil menerima, kalau yang pikiran kita sama dengan firman Tuhan, kalau sama itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang berbeda dengan pikiran kita, itu waktu itu kita bergumulan dalam hati kita. Walaupun berbeda, kita harus mengikuti firman Tuhan saja. Itulah iman kita. Bapak Ibu tahukah, yang itu beberapa tahun lalu terjadi keributan sangat serius di Korea. Ada tahu yang alat pelembab udara? Alat pelembab udara? Ini, alat pelembab udara. Ada di rumah kah? Tidak ada. Ya, di rumah kami juga sekarang tidak ada. Mungkin di Indonesia tidak perlu alat pelembab udara. Hanya perlu penyerap lembab saja, karena terlalu lembab di sini. Tapi di Korea berbeda. Kondisi di Korea selalu di Korea itu kalau datang musim gugur dan musim salju terlalu kering, sehingga harus memakai alat pelembab udara ini. Kalau mengunjungi rumah-rumah di mana-mana pun pasti ada alat itu. Ketika memakai alat pelembab udara itu paling penting adalah isi air ini. Airnya di dalam air ini. Kalau tidak ada air itu tidak bisa buat lembabnya. Jadi harus isi air yang bersih dan segar. Kalau pakai air yang kotor, kondisi udara dalam kamar juga menjadi kotor dan akan kena penyakit. Sehingga setiap hari perlu mengisi air yang baru. Kalau ada yang sudah lama, yang semalam sudah pakai, ya harus buang dulu. Kemudian isi air yang baru, isi air yang segar. Tapi setiap hari mengganti air itu, dan isi air ini sedikit repot. Biasanya bapak-bapak yang mengganti airnya. Setiap hari buang isi, sedikit-sedikit repot. Jadi saat itu suatu perusahaan mengeluarkan satu obat yang bisa membersihkan air yang di dalam alat tersebut. Ya, karena obat tersebut akan membersihkan semuanya, sehingga mereka mengiklankan tidak usah mengisi air yang baru, karena yang obat itu akan membersihkan semuanya. Wah, begitu hebat kan, begitu praktis. Kalau hanya beli satu obat saja, obat itu pun tidak begitu mahal. Kalau beli itu saja, ya tidak usah isi lagi. Hanya air isinya diisi lagi, dan kemudian bisa pakai beberapa hari, 1 minggu pun tidak masalah. Mereka mengiklankan seperti demikian. Sehingga hampir semua orang Korea beli dan pernah memakai obat itu. Kami juga pernah pakai obat itu, tapi tidak begitu lama, ya pernah pakai. Tapi beberapa kemudian bermunculan orang yang menderita penyakit yang tidak diketahui. Dan penyebab penyakitnya juga tidak diketahui. Jadi pasien-pasien yang sudah kena penyakit, mereka datang ke rumah sakit dan rawat inap. Kalau mereka rawat inap,
di kamar juga pasti dipakai alat itu untuk menjaga udaranya lebih segar. Ya, dia sakit sehingga ya kami akan menyegarkan sehingga pakai alat itu. Namun akhirnya baru ditemukan penyebabnya penyakit yang tidak diketahui. Itu penyebabnya apa? Asal masalah adalah obat itu. Obat yang masukkan di dalam alat itu. Semua orang berpikir obat itu menjaga kesehatan, tapi malahan menghancurkan kesehatan orang yang memakainya. Perusahaan itu menipu para masyarakat Korea. Bapak Ibu Saudara, kalau kisah ini diterapkan dalam kehidupan iman kita, kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai alat Tuhan, ya kita bisa dipakai untuk menghidupkan orang-orang yang lain atau menghancurkan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain semuanya mengakui, ya orang Kristen itu berbeda dengan kita. Tapi kadang-kadang orang Kristen menghancurkan orang-orang yang lain, menipu orang-orang yang lain. Kadang-kadang kita menemukan kisah-kisah atau berita-berita yang tersebut. Kita sebagai umat Allah, kita harus menjadi alat yang menghidupkan orang-orang yang lain. Identitas kita adalah garam, terang di dalam dunia ini. Kita adalah pelita dunia ini. Sebagai alat Tuhan harus menerangi dunia dan mengubahkan dunia dengan Injil. Itulah tugas kita. Tapi kebanyakan orang dalam dunia, mereka hanya merusakkan bagaimanapun mereka tidak peduli. Hanya meminta, mengambil uang saja. Fokusnya berbeda. Jadi kita sebagai orang Kristen harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu kita sebagai orang Kristen, bagaimana hidup di dalam dunia ini? Pengusaha dia hanya kerja untuk mengambil uang saja. Orang-orang yang lain rusak atau mati, mereka tidak peduli. Hanya biarkan saja. Tapi kita sebagai orang Kristen, bagaimana hidup di dalam dunia ini? Dalam firman hari ini, dalam ayat keempat, ya sudah berkata seperti demikian. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Firman Tuhan berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Meskipun kita adalah orang Kristen, tapi sering hidup bertentangan dengan firman ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara hidup sehari-hari dengan berusaha begitu keras? Kenapa Bapak Ibu Saudara kerja keras? Kenapa Bapak Ibu Saudara belajar keras? Untuk apa? Biasanya untuk mendapatkan kesuksesan. Ya, saya mau jadi sukses. Saya mau dapat sukses. Saya mau jadi orang sukses. Kita sering belajar, berpikir bagaimana cara menghasilkan uang dengan baik. Kita sering mengajar pada anak kita juga bagaimana dapat sukses di dalam dunia ini. Ya, kamu harus menjadi orang sukses. Kita mengajar seperti demikian. Nanti Bapak Ibu Saudara datanglah ke Gramedia di Mega Mall. Kebanyakan buku-buku yang terbit setiap bulan adalah buku yang mengenai cara sukses dalam dunia. Bukan hanya di negara Indonesia saja, di Korea atau di mana-mana pun, kalau kita baca, kita menemukan mana buku-bukunya, hampir semuanya mengenai cara sukses dalam dunia ini. Dalam buku-buku tertulis bagaimana bekerja untuk menjadi orang kaya, dapat sukses. Kalau saya sering bertanya kepada siswa-siswi yang belajar di PPMT, di SMTK PPMT, tentang cita-cita mereka. Kalau mereka baru datang, siswa baru datang, baru langsung tanya, cita-cita kamu apa? Ya, kebanyakan siswa menjawab, ya Pak, saya mau jadi orang sukses. Kenapa kamu mau jadi orang sukses? Kenapa? Ya, hanya itu saja. Hanya mau jadi orang sukses saja. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya pikiran-pikiran siswa saja, melainkan juga pikiran kita. Kita sebagai orang Kristen pun pikiran-pikiran kita hanya berfokus yang sukses.
Akan tetapi dalam Alkitab, termasuk firman hari ini, kita tidak menemukan ayat yang mengenai harus dapat sukses dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, membacalah firman Alkitab dalam Kejadian sampai Wahyu. Kita tidak bisa menemukan kata sukses, harus dapat sukses. Ya, kamu jadi harus sukses. Tidak ada. Sedangkan hanya ada mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dalam dunia harus dapat sukses. Tidak ada. Tapi di dalam Alkitab hanya mengalahkan dunia. Kehendak Tuhan adalah bukan mencapai kesuksesan, melainkan mengalahkan dunia. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, cara mengalahkan dunia ini apa? Biasanya kita mendengar itu kata mengalahkan. Itu kita mau langsung memikirkan perang. Tadi kita mengangkat senjata dan berperang. Bukan begitu. Dalam Alkitab, dunia yang disebut dalam Alkitab adalah pandangan penilaian duniawi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa? Walaupun kita melihat dunia, tapi kita memakai pandangannya apa? Kita memakai pandangan duniawi atau pandangan penilaian surgawi. Itu berbeda. Kita memakai pandangan penilaian Allah, dia pasti mengalahkan dunia ini. Tapi dia masih pakai pandangan penilaian duniawi, dia pasti mengikuti penilaian dunia saja. Pola pandang, pola pikiran, dan pola cara pelaksanaannya penuh dengan apa yang duniawi, itulah dunia. Tuhan menyuruh kepada kita harus mengalahkan dunia. Walaupun kita sebagai orang Kristen tinggal di dalam sini, ya kita sebagai orang Kristen hidup, tapi kita hanya mengikuti pola pandangan duniawi, sebenarnya dia pun orang yang termasuk duniawi. Banyak orang ingin sukses dengan cara duniawi. Ya mau ambil uang, tapi caranya duniawi. Banyak orang Kristen pun hanya ingin menjadi orang kaya saja sambil mengikuti cara pola duniawi. Itulah masalah. Tuhan berkata harus mengalahkan cara pola duniawi itu. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh melakukan atau yang menjadi orang yang malas atau lalai. Harus bekerja dengan keras dan rajin. Kita diterapkan di mana-mana pun, kita melayani di mana pun, dikerja di mana pun, kita harus rajin. Harus mendapatkan hasil yang baik. Tapi tujuannya harus membedakan. Tujuan kita harus dijadikan berbeda dengan orang duniawi. Orang Kristen harus memiliki pandangan penilaian yang beda dengan orang yang lain. Tapi masalahnya apa? Masalahnya sama dengan orang yang lain, orang duniawi, maka tidak menjadi garam dan terang. Itulah masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia ini hari demi hari makin berkembang, makin nyaman. Akan tetapi iblis berdaya upaya untuk merusak dunia ini. Canggih. Hah? Yang seperti HP. Canggih. Nah, itu kadang-kadang saya susah itu. Iya, seperti alat-alat atau apa-apa itu semuanya berkembang, makin nyaman. Wah, itu hebat sekali. Tapi sambil kita memakai, ya sambil mengikuti cara duniawi, ya makin rusak jiwa kita. Iblis berdaya upaya untuk merusak semuanya. Sehingga banyak orang makin rusak jiwanya sambil mengikuti hal-hal yang ada di dalam dunia ini dengan pandangan duniawi. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dunia. Di
di dalam dunia penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup saja. Benar Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita berpikir sendiri, kenapa kita usahakan, kenapa kebanyakan orang yang mendapatkan sukses untuk mengambil 3 hal ini, untuk keinginan daging, untuk keinginan mata, untuk keangkuhan hidup, sehingga mereka kerja keras, sehingga mereka mau mendapat sukses. Semua orang ingin sukses untuk mendapatkan 3 hal tersebut. Namun orang Kristen harus mengalahkan dunia yang penuh dengan 3 hal ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa saling kontradiksi dalam 2 sisinya. Satunya firman Tuhan, yang lain adalah pikiran kita. Ketika antara pikiran kita dan firman Tuhan berbeda, kita harus mengikuti firman Tuhan. Kalau sama tidak masalah. Kalau yang pikiran kita sama firman Tuhan, kalau sama, itu tidak masalah apapun. Tapi kadang-kadang itu berbeda. Itu ketika kita bergumul. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat, ya, bagaimanapun, apa firman pun kita harus mengikuti. Karena kebenarannya hanya firman Tuhan saja. Kalau begitu, bagaimana caranya untuk mengalahkan dunia ini? Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini? Yang pertama, harus lahir dari Allah. Ayat keempat sudah jelas. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, semuanya lahir dari mana? Dari siapa? Dari papa atau dari mama? Kurang tahu? Kurang tahu ya, pasti kurang tahu. Iya. Karena masih belum lihat, ya. Saya pasti tahu yang anak saya itu, yang ketika istri saya melahirkan anaknya, saya lihat, ya, anak ini pasti dilahirkan oleh istri, ya. Saya pribadi juga dilahirkan, ya, dilahir dari mama saya, ya, bukan papa saya, ya. Ya, oleh orang tua, ya, kita lahir. Bapak Ibu Saudara, ya, secara keturunan kita lahir dari orang tua, tapi secara roh kita harus lahir dari Allah. Orang yang semua yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Kalau tidak lahir dari Allah, walaupun mau, ya, sangat ingin mengalahkan dunia, tapi tidak akan bisa. Arti lahir dari Allah adalah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu apa? Bagaimana caranya lahir dari Allah? Bagaimana caranya dilahirkan kembali? Kita sudah tahu kan, ya, bagaimana kita dilahirkan kembali. Ya, Yohanes ini sudah jelaskan kepada kita. Ayat pertama, dia berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus, percaya Yesus, percaya Kristus, ya, Yesus adalah Kristus, dia orang yang mengakui seperti demikian, dia adalah lahir dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sering sebut Yesus adalah Kristus secara rutinitas. Sudah jadi terbiasa dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Kristus? Kita sering tahu kan, ya, kita sering sebutkan Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Kristus, Yesus Kristus. Tapi ada alasannya Yohanes memberikan kalimat ini sebagai jawabannya. Kenapa dia menjawab jawabannya seperti demikian? Yesus adalah Kristus. Yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Kenapa dia menjawab seperti demikian? Ada alasannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus ini salah satu namanya, nama. Yang kalau di Indonesia itu nama-nama yang itu sering dipakai itu apa? Yang biasanya saya teringat Agus. Tadi ya kau satu yang beritahukan saya itu mana? Budi, Pak Budi, Budiman. Banyak sekali. Kalau mereka mau langsung tanya, ayo Agus, mungkin beberapa orang yang lihat saya. Atau Budi, mungkin juga ada banyak. Banyak kan? Ya banyak. Seperti demikian, Yesus
itu juga salah satu nama pada saat itu. Jadi kita sering sebut itu Yesus orang Nazaret. Yesus ada di situ juga, di sana juga, di mana juga ada. Sehingga kita sering sebut ya orang Nazaret. Ini berarti Yesus adalah manusia. Yesus adalah manusia. Dan Kristus adalah Mesias. Dengan kata lain, anak Allah. Jadi bagaimana kita percaya pada manusia Yesus itu? Manusia itu bagaimana kita bisa percaya sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah? Bagaimana mengakui Yesus yaitu manusia adalah Kristus, anak Allah? Bagaimana kita percaya? Tidak bisa percaya pada Yesus yang merupakan manusia ini selain penjelasan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yakobus adiknya Yesus itu mengakui mengenai abangnya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yakobus itu adiknya Yesus, tapi akhirnya dia mengakui abang itu adalah anak Allah. Bagaimana dia mengakui seperti demikian? Bapak Ibu Saudara, di sini ada adik, abang adik, kakak adik kakak? Ya, adakah? Tidak ada. Tidak ada. Kalau di rumah ada yang boleh coba tanya. Saya pernah tanya kepada adik saya. Sebelum tidur, yang itu suatu malam sebelum tidur, saya bilang kepada adik saya, ayo, nama saya Kong Sung Il, dan adik nama adik saya Kong Sung Bom. Sedikit beda. Yang terakhir beda. Jadi saya sering sebut ya Bom. Ayo Bom. Sebenarnya aku adalah anak Allah. Aku datang dari surga. Saya berkata begitu. Tadi adik saya dia tertawa awalnya. Tapi saya sebut lagi, ayo, ini bukan bercanda. Aku datang dari surga. Aku anak Allah. Aku benar-benar anak Allah. Dia langsung berdiri, kemudian dia melihat seperti dia melihat orang yang gila. Ini orang gila ini. Dia manusia. Kamu ini abang aku. Tapi dia bagaimana dia menjadi anak Allah? Yakobus ini dia selama 30 tahun tinggal bersama dengan abangnya. Tapi akhirnya dia mengakui ini bukan hanya abang saja. Ini adalah anak Allah. Bagaimana dia mengakuinya? Ketika Yesus abangnya bangkit dari antara orang mati sesuai dengan nubuat kitab suci. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib sesuai dengan kitab suci dan Yesus yang bangkit lagi sesuai dengan kitab suci, sehingga orang yang mengakui bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, itulah orang yang lahir dari Allah. Orang yang tunduk kepada Yesus dan sungguh-sungguh menerimanya sebagai Tuhannya, dia jadikan anak Allah oleh Roh Kudus. Jadi barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, Yohanes ini mengajar kita dalam ayat ke-5. Seperti demikian. Mari kita baca bersama ayat ke-5. 1, 2, 3. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau sudah percaya pada Yesus dan sudah menjadi anak Allah, ketika barulah seseorang bisa melihat kerajaan Allah. Kalau dia sudah mengakui dan sudah percaya sehingga Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, barulah mata kita berubah, pandangan kita juga berubah. Orang yang hanya bisa melihat dunia saja, bagaimana mengalahkan dunia? Kalau hanya melihat dunia saja, dia hanya mengejar apa yang ada di dunia saja. Walaupun dalam Alkitab sudah tertulis di dalam dunia penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup saja, tapi tidak pernah melihat hal-hal yang lebih baik daripada apa yang duniawi, bagaimana mengatasinya. Namun setelah menjadi anak Allah,
Ketika dia percaya pada apa yang ada di surga, maka pandangan penilaian akan berubah. Walaupun tinggal di dunia ini, tapi dia bisa melepaskan keinginan duniawi. Karena dia sudah tahu apa yang ada di dalam Yesus, apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu lebih besar, lebih berharga, lebih indah, lebih tinggi. Sehingga dia bisa melepaskan semuanya ada di dalam keinginan duniawi. Alkitab terus mengajar kita, kalau sudah percaya pada Yesus, pandangan kematian, pandangan ekonomi, pandangan penilaian, semuanya akan berubah. Walaupun kita tinggal di dalam dunia, tapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Allah, pandangan kita semuanya berubah sehingga kita tidak mengikuti yang cara duniawi, sehingga bisa mengalahkan dunia ini. Benar Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah lahir dari Allah, orang yang benar-benar percaya pada Yesus, dia sementara tinggal dunia ini, tapi dia hidup dengan pandangan Allah sehingga bisa mengalahkan dunia ini. Saya berharap kita semua menjadi umat yang lahir dari Allah dan mengalahkan dunia ini sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, harus menuruti perintah Allah. Ayat ketiga, Yohanes sudah berkata, Tuhan berkata kepada kita seperti demikian. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Orang yang lahir dari Allah pasti mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah, dia pasti menuruti perintah-perintahnya. Kalau tidak mengasihi, pasti tidak mengikuti. Di sini ada suami istri kan? Suami istri tidak ada? Ada suami istri? Ada di situ. Ya, bagus. Ya, suami istri. Kalau hubungannya baik, ya masih mengasihi istrinya. Kalau ibu berkata apapun, pasti ikutkan. Tidakkah? Saya kurang tahu itu. Biasanya pasti begitu. Tapi kalau pagi bertengkar, karena apapun bertengkar, kemudian mau itu membenci dia berkata apapun, mengabaikan saja. Itu kalau orang-orang sini yang anak-anak saya itu belajar dari sekolah itu biasanya kacang. Hah? Betulkah kacang? Kacang, ya. Kacangkah? Itu saya kacang, saya kata kacang, ya. Cuek saja, cuek, ya cuek, kacang saja. Tapi kita mengasihi, pasti menuruti perkataannya. Ya, lahir dari Allah, dia pasti mengasihi Allah. Kalau dia mengasihi Allah, pasti menuruti, melakukan perintah-perintahnya. Dia pasti melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, agar bisa mengalahkan dunia ini, pasti perlu perintah Allah. Di antara senjata dari perlengkapan rohani, satu-satunya senjata penyerang adalah firman Allah. Hanya itu saja. Yang lain semuanya adalah senjata untuk bertahan saja. Kalau kita sebagai prajurit Tuhan, kita bisa mengalahkan dunia ini, kita harus memegang senjata penyerang. Itulah firman Tuhan, itulah perintah-perintah Allah. Maka ketika kita memiliki perintah-perintah Allah, kita bisa melawan dunia ini. Dalam hati kita penuh dengan perintah Allah, maka kita bisa menang. Kalau di dalam hati kita penuh dengan apa yang duniawi, bagaimana kita bertahan melawan tipu muslihat iblis? Bagaimana kita mengalahkan dunia? Tidak bisa. Ada yang sangat aneh, sangat menarik dalam 1 Yohanes ini. Yohanes ini bukan Injil Yohanes. 1 Yohanes ini, 1, 2, 3 Yohanes ini semuanya surat, salah satu surat. Jadi dia menulis kemudian kirim kepada penerimanya. Tapi akhir dari surat ini berakhir dengan aneh sekali. Begini, mari kita baca bersama yang akhir surat
1 Yohanes ini. 1, 2, 3. Amin. Tidak ada salam akhir. Biasanya yang kalau kita menulis surat, yang setelah menulis kemudian ya seperti demikian, ya bla bla bla, ya kemudian apa, ya begitu kirim. Tapi surat ini, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Selesai. Kemudian langsung kirim. Aneh sekali. Kenapa dia menulis begini? Yohanes ini menekankan kepada kita bahwa jangan mengisi hati kita dengan berhala apapun. Hal ini terlalu penting, maka dia mengakhiri suratnya dengan kalimat demikian. Jangan mengisi apapun dalam hati kamu sekalian. Hanya menjaga hati kamu sekalian. Itulah penting sekali. Bagaimana kita mengisi hal-hal yang lain, yang itu menjaga hati kita. Kalau kita hanya biarkan saja, terus tambah lagi berhalanya. Seorang pendeta dan seorang penulis Amerika Serikat yang terkenal di dunia bernama Timothy Keller atau Tim Keller, dia pernah berkata, hati manusia adalah pabrik berhala. Bapak Ibu Saudara, lihatlah hati Bapak Ibu Saudara. Kita sudah punya satu pabriknya. Kita semuanya sudah jadi pengusaha. Tapi perusahaan ini hanya mencetak, memproduksi satu hal, berhala saja. Itu masalah. Saya berpikir itu perkataan ini sangat benar. Kita setiap hari kita membuat berhala. Berhala itu kadang-kadang jadi uang, kadang-kadang jadi hubungannya, kadang-kadang jadi suksesan, kadang-kadang jadi yang penilaian kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan hati kita penuh dengan berhala, hati yang penuh dengan keduniawian, bagaimana mengalahkan dunia? Firman hari ini berkata kepada kita, penuhilah dengan perintah-perintah Allah, turutilah perintah tersebut, agar mengalahkan dunia sebagai umat Allah. Yesus berkata kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara, barang siapa memegang perintah Allah dan melakukannya, dia yang mengasihi Allah. Dan barang siapa mengasihi Allah akan mengalahkan dunia. Itulah prinsip Allah. Ada suatu apotek yang bernama Apotek 6 Hari. Bapak Ibu Saudara pernah dengar ke Apotek 6 Hari? Pernah lihat ke Apotek 6 Hari? Belum pernah ya? Ya pasti belum pernah, karena apotek ini ada di Korea. Apotek, namanya Apotek 6 Hari. Maksud Apotek 6 Hari adalah karena hanya buka 6 hari saja dalam seminggu. Hari Minggu tidak buka. Pemiliknya membuka apotek ini di pinggiran jauh dari kota karena tidak ada modalnya. Dia sudah jadi apoteker. Dia sudah lulus dari universitas yang itu terbaik di Korea. Tapi tidak ada uangnya, tidak ada modal. Jadi dia membuka pinggiran jauh dari kota. Apotek itu pun ketika dia dibuka dengan berhutang. Dia hanya pinjam-pinjam saja. Tempatnya kecil sekali, suasananya sepi sekali, maka pembeli juga hampir tidak ada. Tapi dia bagi apoteker, dia ada satu senjata. Dia diwariskan iman yang kuat oleh ayahnya. Orang tuanya menguatkan dengan imannya, mewariskan imannya. Ayahnya adalah seorang pendeta di pedalaman di Korea. Dia bekerja selama 6 hari dengan rajin, dengan iman, sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak bekerja dengan cara duniawi. Walaupun tidak ada orang, tidak ada tamu, bagaimanapun dia hanya ikutin perintah Tuhan saja. Dia melayani para pelanggannya datang ke sana.
dia melayani dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi tamu yang pernah datang ke apotek situ, mereka merasa tersentuh hati oleh pelayanannya. Maka setelah pulang, mereka dengan lelah hati ingin menjadi orang yang mempromosikan tentang apotek itu. Sehingga pelanggannya makin banyak dan apotek juga makin besar. Akhirnya bagaimana? Akhirnya apotek ini sudah menjadi apotek yang paling besar dalam kota itu. Dia bekerja dalam dunia, tapi dia mengalahkan dunia dengan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus ketika mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti perintah Tuhan, kadang ada yang mati syahid, kadang-kadang makin berkembang. Ada dua hal ya, bagaimanapun tidak apa-apa, tapi mereka semuanya mengalahkan dunia dengan perintah Allah. Seperti demikian dalam hati kita, dalam kehidupan kita, penuh dengan perintah Allah, maka kita bisa mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah berjanji dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Semuanya itu tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa dia telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat, ya, Kristen itu apa? Kristen adalah orang yang mengikuti jejak Kristus. Maka kita harus mengikuti jalan kemenangan yang Yesus telah jalani. Kita harus menjadi garam, terang, pelita di dalam dunia ini sebagai umat Allah. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan keluarga. Kita sebagai orang tua, kita mengajarkan apa kepada anak kita? Apakah ingin mengajarkan cara menjadi orang sukses dalam dunia ini dengan cara duniawi? Apakah ingin menekankan anak kita agar menjadi orang kaya? Seperti firman hari ini, kita harus mengajar anak kita agar mereka semua menjadi umat Allah yang mengalahkan dunia. Mari kita berusaha untuk mewariskan iman percaya kita kepada anak kita. Dan kita harus berdoa terus untuk menanamkan perintah-perintahnya kepada anak kita. Sehingga baik orang tua maupun anak-anak, kita semua menjadi umat yang mengalahkan dunia ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam Tuhan. Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah layakkan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini ditanamkan dalam hati kami, agar kami bisa melakukan sesuai dengan firman dan bisa menjadi umat yang mengalahkan dunia ini dengan kehendak Tuhan. Walaupun kami ada terbatas, tapi kami bisa berkemenangan dalam dunia ini dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami hanya memandang Tuhan saja, hanya mengandalkan Tuhan saja. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami dan menguatkanlah hati kami agar kami terus mengalahkan dunia ini dengan pandangan penilaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan acara perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Tolong pimpinlah semuanya agar kami bisa menikmati kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.